Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-161. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Dalam keadaan demikian, seakan-akan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan. Karang Tunggal ternyata berada 2-3 lapis di atas kemampuan Arya Saloka. Aji lembu sekilanya, meskipun tidak dapat melawan kekuatan tenaga Bugel Kaliki sepenuhnya, namun dapat menghindarkan dirinya dari sentuhan-sentuhan kecil hantu dari Gunung Cermai itu. Dengan demikian, maka seakan-akan Karebetlah yang memimpin kedua kawannya yang lain. Ialah yang mengambil sikap dan menentukan permainan yang mengagumkan, namun telah membuat Bugel Kaliki bertambah marah. Tetapi setelah mereka bertempur beberapa saat, tampaklah tenaga Sawung Sariti mulai susut. Selain kelelahan yang telah menjalari seluruh tubuhnya, darah juga mengalir dari lukanya. Meskipun tidak terlalu deras, namun apabila ia menggerakkan tangannya sepenuh tenaga, darah itu meleleh semakin banyak. Demikian juga darah dari dada Arya Saloka yang telah tergores oleh pedang Sawung Sariti. Namun ketahanan jasmaniahnya ternyata lebih besar daripada adik sepupunya itu. Melihat keadaan itu, Karebet menjadi berdebar-debar. Dengan demikian ia harus bekerja sekuat tenaganya. Tenaga yang seakan-akan mempunyai persediaan yang tak kering-keringnya di dalam tubuhnya. Memang selain sifat-sifatnya yang aneh, tubuh Karebet pun aneh pula. Meskipun ia memeras segenap kekuatan dan tenaganya sejak pertempuran itu dimulai, namun sekian lama seakan-akan ia menjadi semakin segar dan kuat. Bugel Kaliki yang bermata tajam, setajam burung hantu, melihat kelemahan itu. Karebet adalah anak yang sangat berbahaya dengan Kiai Sangkelat di tangannya. Karena itu, maka yang pertama-tama harus disingkirkan supaya tidak mengganggu adalah Arya Saloka atau Sawung Sariti. Dalam pada itu terasalah tekanan-tekanan yang erat pada Arya Saloka dan Sawung Sariti. Bugel Kaliki telah mengerahkan serangan-serangannya kepada kedua anak itu berganti-ganti sambil menghindarkan diri dari serangan-serangan Kiai Sangkelat yang menyambar-nyambarnya dengan dahsyatnya. Ketika mereka sedang sibuk dengan pertempuran itu, di mana perhatian mereka seluruhnya terampas oleh usaha mereka mempertahankan diri, terjadilah suatu peristiwa yang tak mereka duga-duga. Galunggung yang duduk lemas di tanah yang becek, ketika melihat kehadiran hantu dari Gunung Cermai itu, menjadi seakan-akan membeku. Ia tahu benar siapakah Bugel Kaliki. Dengan demikian ia menjadi putus asa. Semua impiannya kini telah benar-benar menjadi lenyap seperti awan disapu angin. Impiannya tentang tanah yang berpuluh-puluh bahu, kekuasaan atas Pamingit dan Banyu Biru, kekayaan dan kemewahan. Sebab dengan kehadiran hantu bongkok itu, harapan untuk hidup bagi Sawung Sariti menjadi semakin tipis. Tetapi ketika ia melihat pertempuran di antara mereka, di antara Bugel Kaliki melawan ketiga anak-anak muda itu, hatinya menjadi hidup kembali. Darahnya serasa mulai mengalir. Ia melihat bagaimana ketika anak muda itu dengan gigih mempertahankan diri mereka. Bahkan anak muda yang bernama Karebet itu dapat bergerak menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di langit.
Dengan demikian pikirannya perlahan-lahan dapat berjalan kembali. Mula-mula ia ingin mencoba membantu melawan Bugel Kaliki, namun hal itu tidak akan berarti, apalagi senjatanya kini tidak ada di tangannya lagi. Tiba-tiba timbullah pikirannya yang bersih. Dengan sangat hati-hati ia merangkak masuk ke dalam tanaman jagung muda itu semakin dalam. Kemudian tiba-tiba kekuatannya seperti kembali menjalari tubuh. Dengan serta-merta, ketika ia sudah cukup dalam di balik pohon-pohon jagung itu, Galunggung meloncat dan berlari sekencang-kencangnya seperti dikejar hantu kembali ke Pamingit. Siapapun yang akan dijumpainya pertama-tama akan diberitahukan kepadanya bahwa Arya Saloka dan Sawung Sariti sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Pada saat itu keadaan Sawung Sariti telah bertambah payah, perlawanannya telah menjadi semakin kendor. Kedua pedangnya yang semula bergerak seperti gumpalan asap yang bergulung-gulung melindungi dirinya, kian lama menjadi kian kendor, sedangkan serangan Bugel Kaliki menjadi semakin garang pula. Demikianlah, pada suatu saat Bugel Kaliki berhasil menerobos lawan-lawannya, langsung menyerang Sawung Sariti. Dengan kecepatan yang masih dapat dilakukan, Sawung Sariti menyilangkan kedua pedangnya dengan kekuatan raksasanya, sehingga tiba-tiba kedua pedangnya itu pun bergetar dan jatuh di tanah. Sawung Sariti menjadi gugup. Pada saat itu Bugel Kaliki mengulangi serangannya langsung ke dada Sawung Sariti. Serangan itu datang sedemikian cepatnya sehingga Sawung Sariti telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karang Tunggal dan Arya Saloka menjadi terkejut pula melihat Bugel Kaliki dapat bergerak secepat itu menerobos serangan-serangan mereka. Dengan secepat yang dapat dilakukan, Karang Tunggal meloncat menyerang sejadi-jadinya. Kyai Sangkelat langsung terjulur lurus ke lambung Bugel Kaliki, sedang Arya Saloka yang berada dalam jarak yang lebih jauh tak mampu meloncat mencapai lawannya. Maka ia hanya berusaha untuk menyelamatkan Sawung Sariti yang sedang kehilangan keseimbangannya. Dengan cepat ia mendorong adiknya ke samping. Kedua gerakan Karebet dan Arya ada juga pengaruhnya. Bugel Kaliki terpaksa menggeliat menghindari Kyai Sangkelat. Namun sentuhan itu mengenai dada kiri Sawung Sariti. Tetapi sentuhan itu adalah sentuhan tangan iblis ganas dari Gunung Cermai. Karena itu akibatnya pun mengerikan. Dada Sawung Sariti sebelah kiri yang tersentuh tangan Bugel Kaliki itu serasa seperti terhantam reruntuhan Bukit Merbabu. Karena itu Sawung Sariti terlempar dan terbanting di tanah. Sebuah keluhan yang pendek terdengar. Sekali ia menggeliat, kemudian terdengar ia mengerang kesakitan. Bugel Kaliki yang telah berhasil menjatuhkan satu lawannya tertawa berderai, membelah sepi malam. Ia yakin bahwa anak kepala daerah Perdikan Pamingit itu tak akan mampu bertahan diri meskipun hanya ujung jarinya saja yang menyentuhnya. Pertempuran itu untuk sesaat terhenti dengan sendirinya. Sawung Sariti masih bergerak-gerak menahan sakit, namun dari mulutnya telah mengalir darah yang merah. Sesaat kemudian, ketika Arya Saloka menyadari apa yang terjadi, menggelegaklah dadanya seperti akan meledak.
betapa prasangka yang tersimpan di dalam hatinya terhadap adik sepupunya itu. Namun gumpalan darah dagingnya itu telah menuntut pembelaan padanya. Anak itu adalah sisiran kulit dagingnya, sehingga bencana yang menimpanya berarti bencana pula baginya. Apalagi tangan yang telah melukai adiknya itu adalah tangan orang dari gerombolan hitam. Karena itu, maka tiba-tiba terdengar giginya gemeretak. Ia telah melupakan hidup matinya sendiri. Yang terukir di hatinya adalah menuntut balas. Demikianlah Arya Saloka berteriak nyaring sambil meloncat dengan garangnya. Pisau belatinya yang berwarna kuning berkilau itu menyambar dengan cepatnya seperti tatit di udara. Tetapi yang diserangnya adalah Bugel Kaliki. Dengan cekatan seperti burung sikatan yang menghindar, suara tertawanya masih menggetar memenuhi udara. Namun suara itu kemudian berhenti ketika datang serangan Karang Tunggal yang tidak pula dapat menahan kemarahannya. Kiai Sangkelat yang terkenal itu berputar-putar cepatnya mematuk tubuh Bugel Kaliki melawan kelincahan Karang Tunggal. Bugel Kaliki terpaksa memusatkan perhatiannya. Seandainya anak itu tidak memegang Kiai Sangkelat, Karang Tunggal pun bukan lawan yang perlu mendapat banyak perlawanan darinya. Tetapi kini ia terpaksa berhati-hati menghadapinya. Sentuhan keris itu di ujung rambutnya akan berarti maut baginya. Maka terulanglah kembali pertempuran yang sengit di bawah pohon nyamplung itu. Meskipun lawan Bugel Kaliki telah berkurang seorang, namun kini Karang Tunggal dan Arya Saloka mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Cidera yang menimpa Sawung Sariti adalah kesalahan mereka bersama, sehingga dengan demikian mereka yang masih sempat mengadakan perlawanan harus memperbaiki kesalahan mereka. Membalas kekalahan itu atau hancur lumat bersama-sama. Dengan demikian, pekerjaan Bugel Kaliki itu pun tidak berkurang. Namun ia telah melihat titik kemenangan di pihaknya. Yang segera harus dilakukan adalah membinasakan Arya Saloka. Setelah itu, maka ia akan berhadapan dengan anak yang keras hati yang bernama Karepet itu. Ia ingin menangkapnya hidup-hidup, memeras keterangan darinya di mana ia mendapatkan Kiai Sangkelat dan di manakah ia mendapatkan ilmu lembu sekilan. Baru apabila keterangan-keterangan itu telah didapatnya, akan dibunuhnya anak itu dengan caranya. Tetapi membinasakan Arya Saloka pun tidak semudah yang diduga. Anak itu benar-benar menyimpan angin dalam dadanya. Meskipun Arya telah bertempur mati-matian, namun nafasnya masih mengalir wajar, apalagi Mas Karepet. Sedangkan Sawung Sariti agaknya benar-benar terluka parah. Ia sudah tidak mampu lagi menggeser dirinya dari tempatnya. Meskipun ia berusaha, beberapa kali ia mencoba bangun, namun sekian kali pula dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Pada saat yang demikian itulah Galunggung melihat Pamingit terbentang jauh di kaki langit. Ia sudah tidak mampu lagi berlari sekencang-kencangnya. Nafasnya telah memburu secepat kakinya bergerak. Bahkan sekali-kali langkahnya telah guntai dan malahan beberapa kali ia jatuh terjerembab. Dengan susah payah ia bangkit dan mencoba untuk berlari kembali. Ketika matanya menjadi semakin kabur, hatinya menjadi cemas. Namun tiba-tiba saja tidak jauh lagi di hadapannya, dilihatnya orang berjalan. Hatinya melonjak kegirangan. Setidak-tidaknya orang itu dapat dimintanya untuk menyambung kabar yang dibawanya, menyampaikan secepat-cepatnya ke Pamingit. Tetapi tiba-tiba hatinya berdebar cepat. Pikirnya,
Bagaimanakah kalau orang itu kawan Bugel Kaliki yang mencegat perjalananku? Galunggung memperlambat langkahnya, nafasnya saling berkejaran dari lubang hidungnya. Meskipun demikian, ia mencoba untuk menenteramkan diri, mengatur aliran nafasnya itu. Kalau orang hitam, maka sudah pasti ia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja, meskipun tenaganya benar-benar sudah hampir habis dan nafasnya sudah hampir putus. 3 orang. Desisnya di antara deru nafasnya. Tetapi tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan yang meledak. Orang itu ketika menjadi semakin dekat padanya, menjadi semakin jelas pula. "Tuan!" Suaranya terputus oleh nafasnya yang terdesak-desak. Orang yang ditemuinya itu tertegun sejenak. Semula mereka pun bersiaga, siapakah orang yang berlari-lari ke arah mereka itu. Tetapi kemudian mereka pun mengenalnya, Galunggung. "Kenapa kau Galunggung?" tanya salah seorang. Galunggung menghentikan langkahnya, namun tenaganya benar-benar telah habis. Karena itu dengan lemahnya ia terjatuh di tanah. "Tuhan!" desisnya, nafasnya masih saja berkejaran. "Bugel Kaliki, Bugel Kaliki," sahut mereka bertiga hampir bersamaan. "Di mana dan mengapa?" Pada saat itu Galunggung sudah menjadi semakin lemah, jawabannya pun sangat lemah pula, hampir tak terdengar. "Di bawah pohon nyamplung." "Pohon nyamplung," ulang salah seorang dari mereka bertiga. Galunggung sudah tidak dapat menjawab lagi. Dengan lemahnya ia terjatuh berbaring, pingsan. Ketiga orang itu tertegun sejenak, namun kemudian terdengarlah salah seorang berkata, "Di manakah pohon nyamplung itu?" "Di tepi jalan ke Sarapadan Kulon," jawab yang lain. "Bawalah Galunggung ke Pamingit, kami akan menyusul Arya Saloka," kata yang lain lagi. "Berilah aku ancer-ancer." Diberinya orang itu ancer-ancer kemana ia harus pergi untuk sampai di bawah pohon nyamplung. Begitu ia selesai berbicara, meloncatlah yang 2 orang berlari sekencang-kencangnya seperti angin. Bahkan di dalam kegelapan malam, keduanya tampak seperti sebuah bayangan yang melayang dan hilang di balik tabir kegelapan sebelum orang yang melihatnya sempat berkedip. Kedua orang itu adalah Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Ketika Mahesa Jenar kepanasan oleh udara malam dan matanya masih belum mau dipejamkan, bangkitlah ia dan berjalan keluar. Sesaat kemudian, Kepu Kanigara menyusulnya pula. Dalam kejemuan mereka berjalan saja menyusur jalan-jalan desa. Akhirnya Mahesa Jenar ingat kepada muridnya dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Kalau Arya pergi bersama Sawung Sariti, tersimpan prasangka yang kurang menyenangkan. Karena itu tiba-tiba saja timbullah keinginannya untuk berjalan-jalan ke Sarapadan. Kepu Kanigara pun sependapat. Ketika ditemuinya seorang pamingit yang sedang duduk-duduk di regol pagar halaman, diajaknya serta sebagai penunjuk jalan. Tetapi orang itu terpaksa kembali membawa Galunggung di pundaknya. Di bawah pohon nyamplung itu, perkelahian antara Bugel Kaliki melawan Mas Karepet dan Arya Saloka masih berjalan dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya. Namun bagaimanapun juga, akhirnya kedua anak muda yang perkasa itu harus mengakui di dalam hatinya bahwa hantu bongkok itu benar-benar berbahaya.
Meskipun umurnya sudah berlipat-lipat dari umur mereka, namun tenaganya masih juga luar biasa. Bahkan semakin lama terasa bahwa tenaga Bugel Kaliki seperti bertambah-tambah. Karena beberapa lama kemudian, Bugel Kaliki yang sudah matang itu melihat dengan jelas di manakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan kedua lawannya yang pantas menjadi cucunya itu. Dan tiba-tiba saja terdengar hantu itu tertawa berderai mengerikan, seolah-olah daun pohon nyamplung yang lebat itu ikut bergetar karenanya. Meskipun suara tertawa itu jauh berbeda dari suara tertawa Pasingsingan maupun Lowoijo yang di dalamnya dilontarkan pula aji gelap ngampar, namun suara tertawa Bugel Kaliki itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itulah, maka Jaka Tingkir menjadi bertambah marah. "Tutup mulutmu hantu bongkok, jangan terlalu sombong. Kalau kau tertawa sekali lagi, aku sobek mulutmu dengan Kiai Sangkelat ini." Suara tertawa itu terhenti, tetapi hanya sesaat. Kemudian kembali suara itu menggetarkan udara malam. Bahkan kemudian Bugel Kaliki berkata, "Kalau kau mampu berbuat begitu anak yang perkasa, pastilah sudah kau lakukan." Karang Tunggal menjadi bertambah marah, namun Bugel Kaliki benar-benar tak dapat disentuhnya. Orang yang bongkok itu masih mampu meloncat-loncat dengan lincahnya, menghindari setiap serangan yang datang ke tubuhnya. Bahkan sekali-kali ia pun mampu menyerang dengan garangnya. Untunglah bahwa hantu itu benar-benar tak mampu melawan, karena ia masih menunggu setiap kesempatan yang terbuka. Dan kesempatan itu semakin lama semakin terbuka lebar baginya. Kedua anak muda itu berada di ambang bahaya. Tetapi dengan tak mereka sangka, dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu muncullah dua sosok bayangan yang terbang ke arah mereka, sehingga mereka yang bertempur itu menjadi terkejut. Bugel Kaliki segera melontarkan diri ke samping, mencari kesempatan untuk melihat siapakah yang datang itu. Karang Tunggal dan Arya Saloka pun tidak mengejarnya. Mereka juga ingin mengetahui siapakah yang datang langsung kepada mereka. Melihat gerakan mereka berdua, Bugel Kaliki terkejut bukan main. Mereka pasti orang-orang sakti, apalagi ketika keduanya telah semakin dekat. Maka Bugel Kaliki menjadi pasti siapakah yang datang itu. Namun kesempatan untuk menghindarkan diri sudah terlalu sempit, sebab orang yang datang itu pasti akan mengejarnya sampai di ujung langit pun. Karena itu, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menghadapi mereka, bertakar jiwa. Tetapi untuk melawan orang-orang itu, Bugel Kaliki tidak akan dapat sambil tertawa. Apalagi kalau kedua orang itu bergabung dengan kedua anak muda yang sedang dihadapinya. Meskipun demikian, ia pasti akan berusaha menyelamatkan diri, apapun caranya. Sesaat kemudian kedua orang itu telah berada tidak lebih 5 depa di hadapan mereka. Mahesa Jenar berdiri tegak dengan wajah tegang, sedang Kebu Kanigara tiba-tiba melihat seseorang berbaring di tanah. "Siapakah dia?" gumamnya. "Adi Sawung Sariti," sahut Arya Saloka, namun matanya masih tertanam di mata Bugel Kaliki. "Sawung Sariti," ulang Kebu Kanigara dan Mahesa Jenar bersamaan. Kebu Kanigara pun segera melangkah mendekati tubuh yang lemah itu. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau melepaskan diri dari pandangan mata hantu bongkok itu. Kebu Kanigara kemudian berjongkok di samping Sawung Sariti sambil berbisik, "Sawung Sariti." Sawung Sariti membuka matanya. Ketika dilihatnya Kebu Kanigara, bertanyalah ia dengan suara lemah,
Siapakah kau? Kebu Kanigara, jawabnya. Oh, bukankah paman sahabat paman Mahesa Jenar? Desis Sawung Sariti lirih. Ya, jawab Kebu Kanigara pendek. Tiba-tiba wajah Sawung Sariti menjadi cerah. Meskipun demikian perasaan sakit di dalam dadanya terasa menyengat-nyengat. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi betapa sakitnya sehingga ia mengerang perlahan-lahan. Jangan bergerak, tubuhmu masih lemah sekali, kata Kebu Kanigara. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Bugel Kaliki tertawa. Katanya, "Nah, kalian sudah datang. Marilah kita selesaikan persoalan kita. Terserah kepada kalian. Apakah mau bertempur secara jantan atau mengeroyokku sebagai betina pengecut? Berempat sekalian." Mendengar suara Bugel Kaliki itu, Sawung Sariti menggeliat. "Setan!" desisnya marah. "Ia telah melukai dadaku." Sedemikian marahnya Sawung Sariti, sehingga karena dorongan perasaannya itu, ia telah mengangkat kepalanya. Tetapi sekali lagi ia mengeluh, dadanya benar-benar terasa pecah. Karena itu, ia pun kembali terkulai di tanah. "Jangan bergerak," kembali Kebu Kanigara menasehati. Perlahan-lahan tubuh yang lemah itu dibawanya menepi. "Iblis itu," desis Sawung Sariti. "Biarkan dia. Pamanmu Mahesa Jenar akan mengurusinya." "Apakah paman Mahesa Jenar di sini?" bertanya Sawung Sariti. "Ya," jawab Kebu Kanigara. "Syukurlah," gumam Sawung Sariti. "Mudah-mudahan nasibnya akan sama dengan nasib Simarudra tua." Dalam pada itu terdengar Bugel Kaliki berkata pula, "Ayolah, aku sudah siap. Bukankah kalian marah karena anak tikus itu aku lukai?" "Diamlah," potong Mahesa Jenar. "Jangan mencoba mengungkit harga diri kami untuk menyelamatkan diri. Kau ingin bertempur seorang dengan seorang, berkatalah demikian. Kau tak usah mempergunakan kata-kata sindiran yang menjemukan itu." Bugel Kaliki mengerutkan keningnya. "Gila," geramnya. "Kau terlalu sombong. Jangan mengukur dirimu dengan terbunuhnya Simarudra yang garang itu. Tak pernah aku berbuat demikian. Tetapi kau pun jangan berbangga karena kau berhasil melukai anak-anak," bantah Mahesa Jenar. "Mereka yang mulai, bukan aku," jawab Bugel Kaliki. Hampir saja mulut Karang Tunggal terbuka membantah kata-kata Bugel Kaliki itu, tetapi niatnya cepat-cepat diurungkan. Pamannya Kebu Kanigara yang juga bernama Putut Karangjati ada di tempat itu. Karena itu segera ia memperbaiki sikapnya. Ia kini tidak pula bertolak pinggang dengan muka menengadah. Meskipun demikian, ia tetap bersiaga. Kalau Bugel Kaliki tiba-tiba melompatinya, Kiai Sangkelat masih di tangannya dan aji lembu sekilan pun masih diterapkannya. Meskipun Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara terkejut pula melihat keris di tangan Karang Tunggal, juga kehadirannya yang tiba-tiba di tempat itu, namun mereka belum sempat menanyakan, sebab Bugel Kaliki pun telah bersiap pula. Bahkan terdengar hantu itu berkata, "Mahesa Jenar, kau benar-benar lantip. Kau tidak mau aku berkata melingkar-lingkar. Baiklah, ayo, siapa dahulu yang akan aku binasakan? Kau atau sahabatmu itu, atau anak-anak tikus yang tak tahu diri itu?" Mahesa Jenar melangkah setapak maju. Jawabnya, "Akulah yang sudah berdiri paling dekat." "Bagus!" teriak Bugel Kaliki. Berbareng dengan itu ia pun segera meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun Mahesa Jenar pun telah bersiaga. Karena itu dengan kecepatan yang sama ia berhasil menghindarkan dirinya.
Sesaat kemudian, berkobarlah perkelahian yang sengit di bawah pohon nyamplung itu. Kini yang bertempur adalah Mahesa Jenar melawan Bugel Kaliki, dua tokoh sakti dari golongan yang berlawanan, masing-masing bertekad untuk saling membinasakan Singoleno Silih Unggih. Kebu Kanigara masih berjongkok di samping Sawung Sariti, tetapi matanya tidak terlepas dari setiap gerak dari mereka yang sedang bertempur mati-matian itu. Arya Saloka dan Karang Tunggal pun bergeser menjauh pula. Dengan penuh kekaguman mereka mengikuti setiap pergeseran yang terjadi. Desak mendesak, sesekali mereka melihat Mahesa Jenar terdorong surut, namun sesaat kemudian mereka melihat Bugel Kaliki meluncur beberapa langkah mundur. Demikianlah pertempuran di bawah pohon nyamplung itu berlangsung dengan dahsyatnya. Si bongkok itu bergerak meloncat-loncat seperti tupai, sedang Mahesa Jenar mampu menyerangnya seperti burung Raja Wali di udara, menyambar-nyambar dengan garangnya, kemudian mematuk dengan paruhnya yang tajam runcing. Dan apabila Bugel Kaliki itu seakan-akan merubah dirinya sekarang harimau belang, Mahesa Jenar pun melawannya setangguh seekor banteng jantan. Sehingga dengan demikian akhirnya terasa oleh Bugel Kaliki bahwa Mahesa Jenar benar-benar mempunyai kesaktian yang luar biasa. Taulah sekarang hantu bongkok itu, karena Simarodra tak mampu melawannya. Karena itu, maka untuk keselamatan diri, akhirnya diurainya senjata andalannya yang seakan-akan tak pernah disentuhnya. Sehelai kain 4 persegi yang berwarna merah, dan di salah satu sudutnya diikatkan sepotong timah baja kuning, pusaka peninggalan nenek moyangnya. Dengan memegang sudut silangnya, timah baja kuning itu diputarnya seperti baling-baling. Mahesa Jenar melihat senjata itu dengan hati yang tegang. Ia tahu benar apa yang sedang dihadapi. Karena itu, maka ia tidak sempat untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. Sawung Sariti, Karebet, Arya Saloka, dan Kebu Kanigara. Meskipun lamat-lamat ia masih mendengar suara Sawung Sariti yang kadang-kadang mengeluh pendek menahan sakitnya, namun bagi Mahesa Jenar, keluhan itu justru merupakan minyak yang menyiram nyala kemarahannya terhadap sisa-sisa golongan hitam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.